semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 4242501044. Nama saya Ibrahim Sadam dengan NIM 4242501041. Lalu saya Akbar Sataki dengan NIM 4242501043. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membedah dan menganalisa hasil dari simulasi proyek elektronika daya kami, yaitu rangkaian inverter full bridge dan hedge bridge yang dilengkapi dengan low pass filter LC menggunakan software Tesin. Nah, seperti yang kita ketahui, inverter berfungsi untuk mengubah tegangan searah atau DC menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Lalu juga aplikasinya itu sangat luas, mulai dari sistem PTLS, UPS, hingga inverter pada perangkat rumah tangga. Tantangan terbesar dalam merancang inverter adalah bagaimana menghasilkan gelombang AC murni atau pure sine wave. Di video ini kami akan menunjukkan bagaimana metode kendali SPWM dan perhitungan filter yang tepat mengubah arus riak segitiga menjadi gelombang sinus murni. Mari saja kita bedah rangkaiannya. Sekarang kita beralih ke skema rangkaian dari Tesin. Rangkaian ini disuplai dengan volt DC sebesar 100 volt, tepat di sebelahnya. Tepat di sebelahnya kami memasang kapasitor stabil atau decoupling di sisi kiri dengan nilai 470 mikrofarad. Oke. Lalu selanjutnya untuk mengubah DC 100 volt, ini untuk mengubah DC 100 volt total menjadi AC, kami menggunakan 4 buah IGBT yang disusun H-bridge. Ini 1, 2, 3, dan 4. Saklar ini dikendalikan teknik SPWM atau sinusoidal PWM dengan frekuensi gating sekitar 5000 Hz. Nih, bisa dilihat 5000 Hz. Nah, jadi prinsipnya kami membandingkan sinyal 50 Hz dengan sinyal pembawa berbentuk segitiga berfrekuensi 5000 Hz yang dari IGBT ini tadi untuk memicu gerbang G1 hingga G4 secara diagonal. Lalu tegangan hasil switching IGBT ini masih berbentuk kotak rapat yang akan harmonisasi frekuensi tinggi. Oleh karena itu kami memasang sebuah komponen filter di sisi kanan berupa induktor dengan sebesar 0,020 Henry dan juga kapasitor dengan sebesar 100 mikrofarad. Terakhir rangkaian ini dihubungkan dengan beban resistor murni sebesar 20 ohm. Oke, sekarang kita akan masuk ke simulasinya. Di sini ada tegangan input, ada tegangan output dari IGBT, dan juga ada arus dari IGBT. Kemudian ada setelah arus filter dan tegangan setelah filter. Di sini mari kita analisa pada plot paling atas. Grafik tegangan input menunjukkan garis lurus yang sangat stabil konstan di angka kurang lebih 100 volt DC, membuktikan bahwa kapasitor kiri 470 mikrofarad bekerja dengan baik. Selanjutnya kita perhatikan grafik Vout IGBT dan arus dari IGBT-nya. Sinyal kotak ini itu berfrekuensi tinggi sebesar 5000 Hz. Terlihat di sini nih, di antara dua ini. Nah, ini adalah representasi dari tegangan terpotong-potong hasil modulisasi SPWM sebelum memasuki filter. Lalu jika kita berdasar secara matematis, kombinasi induktor sebesar 0,02 Henry dan kapasitor dengan 0,0001 farad ini menghasilkan frekuensi cutoff sebesar 112,5 Hz. Karena frekuensi cutoff filter ini berada jauh di bawah frekuensi switching kita yang sebesar 5000 Hz.
maka filter ini sukses menyaring dan memblokir seluruh komponen riak frekuensi tinggi tersebut. Efeknya bisa kita lihat langsung pada grafik terbawah pada tegangan output filter dan arus output filter yang mengalir pada resistor 20 ohm. Kini sudah berubah total menjadi gelombang sinus murni yang sangat mulus dan simetris dengan frekuensi dasar 50 Hz. Jadi, berdasarkan analisis dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode kontrol SPWM berfrekuensi 5000 Hz dikombinasikan dengan rancangan filter LC terhitung sangat amat sukses. Lalu, sistem ini juga terbukti andal dalam menekan riak arus atau ripple current yang awalnya berbentuk segitiga tajam menjadi bentuk sinus sempurna sehingga aman digunakan untuk beban AC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.